Alah, you don't know what to say, ha? Pakcik, makcik, dengar sekejap. Dengar, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Tetap tersenyum dan selalu memberi manfaat untuk semua orang. Dan semoga semuanya diberikan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di negara jiran, kadang dilabeli dengan stereotip negatif, terutama pekerja migran ilegal. Kau ingat orang Indonesia yang datang Malaysia ni semua jadi bibik ke? Jadi orang gaji ke? Dengan sok sultan lo, sok kaya. Kemudian ada juga yang berkomentar dalam video TikTok dari akun Roro Donpa seperti ini. Dan beginilah jawaban dari si pemilik akun tersebut. Alah, you don't know what to say, ha? Pakcik, makcik, dengar sekejap. Dengar, sini. Tuh, sekitar 800,000 sampai 1,4 juta orang Malaysia yang bekerja di luar negeri. Oke? Menurut Tuan Lee, tahun 2021, Malaysia itu 24,7%. Hanya 24,7% yang mengirim tenaga kerja profesional. Sementara 62% dan 13% lainnya itu bekerja di semi profesional dan tidak profesional sama sekali. Pikirkan ya, yang semi profesional yang mana, yang tidak profesional sama sekali. Yang tidak profesional sama sekali, apa contohnya kalian bisa pikirkan? So, pakcik makcik, selama kita masih di regional Asia Tenggara, kita itu negara babu pakcik sebetulnya, negara dunia ketiga bagi negara-negara maju. Kita itu sebetulnya senasib seperjuangan, jadi jangan merasa superior, ngata-ngatain Indonesia negara babu. Pakcik makcik pun jadi babu di negara orang. Patutnya lah kita sebagai negara-negara yang berasal di Asia Tenggara ini kompak, menunjukkan identitas kita masing-masing, menunjukkan cipta rasa dan karsa kita ke dunia luar yang menganggap negara kita ini negara dunia ketiga, negara nggak penting, itu maksudnya. Jadi kita kompak pakcik makcik, jangan beraninya cuma sama Indonesia ngatain negara babu. Bagaimana dengan Filipina, bagaimana dengan Vietnam yang juga banyak mengirimkan tenaga buruh ke luar negeri, terutama Filipina itu banyak mengirimkan ART ke Arab Saudi. Kalau yang bekerja di Arab Saudi pasti banyak ketemu dengan orang-orang Filipina yang jadi sopir, yang jadi ART, itu banyak pakcik makcik. Jadi jangan senggol Indonesia terus. Kenapa nggak Filipina senggol sesekali, atau Vietnam atau Myanmar? Itu banyak. Jadi Asia Tenggara ini kita senasib seperjuangan pakcik makcik. Kita harus kompak sebetulnya, jangan saling hina. Lalu benarkah ada rakyat Malaysia yang juga bekerja di luar negeri sebagaimana paparan video tadi? Seorang mangsa pemerdagangan manusia yang diseludup ke Myanmar dan dipaksa bekerja sebagai skamer mendakwa ratusan rakyat Malaysia masih ditahan di sebuah perkampungan kecil di Miyawadi. Chia, 19 tahun, berkata dia ditipu bekerja sebagai pelayan di sebuah pusat karaoke di Thailand selepas terjumpa iklan jawatan itu di Facebook Mac lalu. Sindiket itu mengambilnya di Melaka dan membawanya ke sempadan Thai Myanmar, Mae Sot, menggunakan laluan haram sebelum meneruskan perjalanan ke Miyawadi. Chia kemudian menemui ratusan mangsa warga Malaysia di sana yang ditahan di sebuah bangunan 4 tingkat. Dia dipaksa terlibat dalam sindiket Love Scam, di mana sasarannya adalah orang Cina yang tinggal di Amerika Syarikat, Singapura dan Taiwan. Pada April lalu, dia terlibat dalam pergelutan dengan anggota sindiket sebelum ditolak jatuh dari tingkat 3, mengakibatkan kaki dan rusuknya patah. Ketua Jabatan Perkhidmatan Awam dan Aduan MCA, Michael Chong, berkata beliau dimaklumkan oleh Kedutaan Malaysia di Kemboja pagi ini bahawa 8 lagi mangsa pemerdagangan manusia telah You kerja Singapura gaji, memanglah, tu no doubt lah. Memang mental memang koyak. Hari-hari berebut bas. 2K Malaysia awak boleh dapat apa? Awak convert kat Malaysia awak dapat dalam 6K lebih. Kerja di Singapura umur 12 tahun. Akad dalam bahagian oil and gas. Masa mula pun fikir, aku SPM je kot. Yang akan datang semua interview is dia orang ada degree dia apa. Tak perlu rasa kita nak dibanding-bandingkan. Singapura ni dia punya bidang F&B ni dia meluas. Memang mental memang koyak. Hari-hari berebut bas, berebut tempat duduk, bergaduh dengan orang, nak cop pasport, berlari kejar bas, itu semua dah normal kita orang punya. Bila kena move ke KL akak terkejar-kejar untuk train, akak terkejar-kejar timing yang macam kelang kabut dah bagi akak. You kerja Singapura gaji, memanglah, tu no doubt lah. Saya rasa better akak. Perkembangan zaman dengan meningkatnya kebutuhan manusia mendorong seseorang untuk bermigrasi mencari pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Hal ini tidak melihat seseorang itu berasal dari negara kaya atau miskin.
Karena meskipun suatu negara itu kaya, namun permasalahan sosial di masyarakat seperti kebutuhan untuk kemakmuran yang akan mendorong seseorang untuk bermigrasi dan berusaha dengan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Meskipun pada kasus-kasus tertentu ada juga pekerja migran yang ditipu. Sehingga melabeli suatu negara sebagai negara kuli saat ini sudah tidak tepat. Sebagaimana pada ulasan dari video tadi, bisa saja suatu saat warga Malaysia yang akan bekerja di Indonesia apabila tawaran pekerjaan dan penghasilannya memungkinkan dan layak. Hidup ini ibarat roda yang tidak selamanya berada di atas.